Hai guys, hari ini aku akan baca chapter 5 yang bertajuk Kalah Banyak dari novel My Love, My Enemy. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Semuanya berantakan, seru Laluna dalam hati menahan kekesalan pada dirinya sendiri. Semua gara-gara dia tidak bisa menahan kebenciannya. Seharusnya ketika Kai melecehkannya, dia bisa menahan diri dan tetap berpura-pura menjadi perempuan gampangan. Seharusnya dia mau berkorban menahan perasaannya. Setidaknya ketika dia menurut, Kai mungkin akan merasa senang dan lengah, lalu meminum minumannya itu dan merasakan betapa tersiksanya dia nanti keluar masuk toilet tiada henti sampai semalaman. Tetapi sekarang semua sudah terlambat. Kai tampak tidak tertarik lagi pada minumannya dan tertarik sepenuhnya kepada Laluna. Lagi pula, Laluna tidak bisa berpura-pura menyukai Kai. Kebenciannya terlalu dalam pada lelaki itu. Kai lalu melirik ke arah bodyguardnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak kalau aku ingin memilikinya. Gumamnya datar kepada Laluna lalu bangkit dari duduknya dan memberikan isyarat tangannya kepada para bodyguardnya. Semuanya berlangsung cepat. Laluna tidak sempat lari ataupun panik karena tiba-tiba bodyguard Kai yang berbadan paling besar merengutnya kasar, mengangkatnya lalu membantingnya di pundaknya seperti sekarung beras. Sekejap dipenuhi rasa pusing karena posisi kepalanya dibalik mendadak. Laluna tersadar bahwa dia sudah diangkat keluar dari klub itu. Sekuat tenaga Laluna mencoba memberontak, tangannya memukul-mukul punggung bodyguard itu dan kakinya menendang-nendang keras sambil berteriak-teriak, menahan marah dan frustasi. "Lepas! Turunkan aku! Turunkan!" sembari memukul asal. Tetapi tubuh bodyguard itu sekeras batu, tidak bereaksi atas pemberontakan Laluna. Percuma meminta tolong karena Laluna yakin tidak akan ada yang berani menolongnya. Semua pengunjung klub yang pengecut itu hanya menatap kejadian di depan mereka dengan muka bodohnya. Sang pemilik klub masih memandang takjub Kai yang melenggang dengan santai meninggalkan ruangan dengan Laluna yang meronta-ronta dan menjerit-jerit dalam gendongan bodyguardnya. Sesampainya di tempat parkir, Laluna diturunkan. Sedetik setelah dia diturunkan, Laluna berlari sekuat tenaga berusaha menjauh. Tetapi baru beberapa langkah, tangan sekeras batu itu menangkapnya lagi. Laluna meronta tapi tak bisa berontak. Dengan frustasi dia menggigit sekuat tenaga tangan yang mendekapnya itu. Sang bodyguardnya mengadu sambil mengumpat-umpat, sedangkan Kai hanya menatap kegaduhan di depannya sambil terkekeh geli. Laluna mencoba berontak, menggigit dan menendang sampai kelelahan. Dia menatap Kai terengah-engah dengan pandangan penuh kebencian. Masih dalam cengkeraman kuat dengan bodyguard Kai, Kai membalas tatapannya dengan senyuman manis yang jahat. "Kalau kamu berjanji mau bersikap baik, mungkin aku akan menawarimu tempat yang nyaman di sebelahku di dalam mobil," tawar Kai berbaik hati. Sayangnya tidak begitu dengan Laluna. "Mati saja kamu," sembur Laluna penuh kemarahan. Kai terkekeh lagi. "Oke, kau yang minta." Dengan isyarat anggukan kepala, Kai memberi perintah pada para bodyguardnya. "Masukkan dia ke bagasi." Apa? Apa yang kalian lakukan?" Laluna takut setengah mati ketika badannya dipaksa masuk ke dalam bagasi mobil. Perjalanan Laluna itu terasa menyiksa dan panjang. Tubuh Laluna dilempar begitu saja dengan kasar oleh bodyguard Kai ke bagasi dan dikunci dari luar. Laluna berusaha menendang, berteriak, meronta, tetapi pada akhirnya dia kelelahan dan kehabisan oksigen. Menyadari bahwa ruang bagasi ini begitu sempit dan pengap dengan asupan oksigen yang makin menipis, Laluna terdiam. Ia berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar keras, campur aduk antara rasa takut dan ingin tahu akan dibawa kemanakah dirinya. Lama sekali Laluna menunggu sampai akhirnya mobil itu melambat terdengar suara pintu gerbang yang berat dibuka. Lalu mobil itu melaju lagi melambat dan kemudian berhenti. Suara pintu mobil dibanting dan syukurlah ada gerakan membuka bagasi. Laluna bersiap melompat dan menyerang siapa saja yang buka pintu bagasi itu lalu kabur. Oh ya Tuhan, semoga semudah itu. Sayangnya Tuhan masih belum berpihak kepadanya. Pintu bagasi terbuka sedikit dan secercah cahaya masuk melalui celah yang hanya dibuka sempit. "Laluna!" Itu suara Kai dan laki itu memanggil namanya. "Maaf telah menumpahkan minuman pencaharmu itu." Wajah Laluna langsung pucat pasi. Laki itu sejak awal sudah mengetahui rencananya tentang obat pencahar itu. "Aku akan buka pintu bagasi ini, tapi kau harus berjanji untuk bersikap tenang dan tidak memberontak." Ada seberkas senyum di suara Kai. "Kurang ajar." Laki itu pasti dari tadi sudah menertawakan kebodohan Laluna. Sadar perempuan itu merasa sangat idiot. "Kamu ada di rumahku dan perlu kamu tahu,
para pengawalku sangat tidak ramah, jadi ku beri saran kamu untuk turun dengan sikap penurut dan tenang demi dirimu sendiri karena para pengawalku mungkin akan melukaimu kalau kamu bertindak bodoh lagi. Jelas pria itu. Rumah Kai. Lalu Luna menjangka matanya prestasi. Apa yang akan aku lakukan di rumah pria sadis ini? Apa pria ini sedang menculiknya? Oh ya Tuhan, apa yang harus Luna lakukan sekarang? Perang batinnya. Bagaimana Luna? Apakah kamu berjanji untuk bersikap baik dan aku akan mengeluarkanmu secara manusiawi? Atau kamu memilih bertindak bodoh? Lalu mungkin aku akan mengikatmu dalam karung dan kusekap di gudang. Suara Kai di luar menyadarkan Luna dari lamunannya. Kenapa kau membawaku kemari? Gumam Luna penuh keberanian. Tak dengar suara Kai terkekeh di luar sana. Menurutmu kenapa Luna? Apa kau pikir aku semudah itu diracuni di tempat umum? Apa kau pikir aku tidak tahu kalau kamu ingin membuatku celaka? Suara Kai terdengar dekat. Kau sudah bermain api, bisiknya. Sekarang saatnya engkau untuk terbakar. Pintu bagasi itu terbuka tiba-tiba dan Luna belum siap meronta.